Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nisa, alhamdulillah baik Bu. Oke, Bu Yuli ini rencananya akan mengadakan coaching ya Bu Yuli ya? Ya, betul sekali Bu Oke, Nisa. nah untuk coaching yang akan Bu Yuli lakukan, untuk mengembangkan kompetisi apa ini Bu? Saya masih merasa perlu keterampilan bertanya ya. Jadi menurut saya keterampilan untuk bertanya itu masih kurang Bu. Kemudian presence itu saya merasa masih kurang. Maka saya ingin diamati tentang dua hal tersebut dalam saya melaksanakan proses coaching nanti Bu. Oke, Bu Yuli ingin mengembangkan keterampilan bertanya dan present ya Bu ya, terkait dengan mungkin pertanyaan pemantik ya Bu, karena kita sebagai coach di sana. Nah, Ya, kira-kira untuk penilaiannya sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini bagaimana Bu Yuli? ya, saya ingin mengembangkan keterampilan bertanya tersebut supaya bisa memberdayakan coach saya, sehingga coach nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tanpa saya menggiringnya ke arah solusi yang diinginkan, begitu Bu Nisa. Oke, itu tadi tujuan Bu Yuli ya terkait dengan coachingnya, diharapkan agar coaching nanti mampu memberikan solusi sendiri ya atas permasalahan yang dia hadapi kayak gitu. Betul, Bu. Kemudian untuk harapannya sendiri terkait dengan observasi yang nanti saya lakukan, apa Bu Yuli? Ada harapan terkait observasinya? Ya, harapan saya nanti Bu Nisa bisa menyampaikan bagaimana proses coaching yang saya lakukan sehingga bisa menjadi bahan saya refleksi untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching Bu Nisa. Oke, baik Bu Yuli. Terima kasih atas kegiatan kita ya untuk observasinya. Berarti Bu Yuli sudah siap untuk melakukan kegiatan coachingnya ya. Untuk coachingnya sendiri siapa Bu Yuli? Iya, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Miftah Bu Nisa. Oh iya, kita panggil Pak Miftahnya dulu ya Bu Yuli ya. Baik Bu, sebentar nggih Bu, saya panggilnya Pak Miftah supaya bergabung. Oke. Selamat sore Pak Miftah. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Nisa dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Miftah akan melakukan coaching ya dengan Bu Tri Yuli. Saya selaku supervisornya akan mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Yuli dan Pak Miftah. Silahkan saya beri kesempatan sepenuhnya untuk Bu Tri Yuli dan Pak Miftah. Baik, Pak Miftah. Selamat sore Pak Miftah, bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore Bu Tri Yuli. Alhamdulillah baik di sore hari ini, walaupun cuaca mendung tapi tetap sejuk di hati. Alhamdulillah. Bu Nisa. Tadi Pak Miftah menghubungi saya ya bahwa hari ini Pak Miftah ingin ngobrol, ingin di coaching tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Miftah. Permasalahan apa Pak Miftah?
Betul Ibu, kita sudah beberapa hari ini menghubungi Ibu dan tadi barusan bisa ketemu dengan Ibu saat ada permasalahan dengan proses pembelajaran saya di kelas Ibu. Saya kan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi dari sejak awal kelas 10 dari semester awal ada salah satu anak yang ketika datang masuk kelas itu diam saja Ibu. Jadi sampai hampir 1 semester ini anak tersebut masih agak sulit untuk bisa berrelasi dengan teman-temannya, untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Oke, berarti Pak Miftah ingin berbincang-bincang tentang masalah proses pembelajaran berdiferensiasi. Baik, tujuan dari perbincangan kita ini berarti apa Pak Miftah? Saya kepengen ada penguatan dan juga mungkin bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik yang akan saya lakukan untuk bisa membuat proses pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kelas saya itu menjadi lancar seperti apa yang saya harapkan sesuai dengan perencanaan yang dari awal yang saya lakukan itu Bu. Oke, berarti tujuannya itu nggih Pak untuk mencari penguatan dan solusi tentang permasalahan pembelajaran berdiferensiasi. Target Pak Miftah sendiri di akhir coaching kita ini nanti apa Pak Miftah? Ya, saya ingin bahwa si anak tadi yang dalam kelas saya yang dari awal semester sampai mau selesai semester ini bisa meningkatkan kompetensinya Bu ya, untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, dia bisa aktif, interaktif dalam proses pembelajaran saya. Soalnya dari awal anak ini begitu masuk kelas saya itu diem gitu. Mungkin juga dengan pembelajaran bapak ibu guru yang lain juga seperti itu, informasinya seperti itu. Oke. Mungkin saya tanyakan kepada ketua kelas memang anaknya seperti itu, maka saya juga harus perlu pendekatan-pendekatan khusus untuk bisa menyelami bagaimana si anak tadi itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan juga mungkin bisa berinteraksi yang baik di dalam proses pembelajaran kelas saya. Soalnya kelas saya kan memang banyak praktek Ibu ya, karena pembelajaran saya memang banyak prakteknya. Begitu Ibu. Gitu ya Pak, berarti Bapak mempunyai permasalahan bahwa salah satu muridnya itu ketika pembelajaran tidak aktif gitu ya Pak, diam begitu. Oke. Kemudian menurut Pak Miftah sendiri apa yang bisa dikembangkan Pak supaya anaknya itu tidak diam? Pak Miftah mungkin sudah punya pemikiran-pemikiran gitu Pak Miftah tentang bagaimana ya untuk menghadapi anak yang pendiam ini. Ya, mungkin saya perlu melakukan pendekatan awal dari hati ke hati kepada siswa tersebut dengan pendekatan basis kebutuhan siswa tadi seperti apa. Juga mungkin saya juga akan melakukan pendekatan sosial emosional kepada si anak tadi. Mungkin apakah dia yang melatar belakangi dia seperti itu seperti apa, sehingga di dalam proses ketika dia masuk kelas kok hanya datang, duduk, diam, dengar, kemudian pulang, tidak bisa seperti teman-teman yang lain. Saya juga mengaktifkan beberapa pendekatan kepada teman-teman yang ada di situ. Juga saya sudah mencoba untuk menanyakan kepada ketua kelas, bahkan juga kepada pengurus kelas, dan juga ada beberapa informasi yang saya dapat dari penjelasan mereka itu. Oke. Berarti Pak Miftah sudah melakukan pendekatan awal begitu ya Pak terhadap anak tersebut. Kemudian kira-kira dari apa yang Pak Miftah lakukan itu, hal-hal apa yang bisa mendukung supaya anak tersebut bisa lebih berkembang lagi Pak? Menurut catatan awal saya bahwa anak ini memang sedikit introvert ya Bu. Ada salah satu penyebab yang dia seperti itu. Dari problem keluarga yang mungkin sangat berat yang dihadapi oleh siswa tersebut, sehingga perlu pendekatan khusus. Juga kita ada empati dan simpati, juga pendekat dari dalam untuk menguatkan bahwa si anak tadi itu bisa lebih termotivasi, juga memiliki kepercayaan kembali. Kayaknya anak ini menghadapi suatu traumatik yang berat mungkin ya dari proses di keluarga mungkin atau di lingkungan yang dia tempati, sehingga dalam proses pembelajaran dia itu merasa agak sedikit takut dengan orang, bukan mungkin seperti itu, ataupun mungkin
dia malu ataupun mungkin dia merasa terpukul atau apa begitu ya. Makanya saya perlu pendekatan dengan wawancarai teman-temannya, juga teman dekat mungkin yang kebetulan rumahnya dekat dengan siswa tadi, begitu Bu. Iya. Oke, jadi dari penjelasan Pak Miftah tadi, Pak Miftah mengawati bahwa anak tersebut itu introvert, begitu ya Pak, sudah mengalami trauma, kemudian kehidupan keluarganya juga seperti itu, gitu ya Pak. Kemudian Pak Miftah juga sudah melakukan selain pendekatan awal, juga melakukan pendekatan lebih lanjut melalui teman-temannya, gitu ya Pak ya. Oke, kemudian hal lain apa lagi Pak yang bisa dikembangkan selain pendekatan awal, kemudian pendekatan melalui teman-temannya, begitu, yang bisa untuk meningkatkan keaktifan anak ini, supaya memicu anak ini supaya lebih aktif lagi di kelas, itu apa ya Pak ya? Yang sudah saya programkan, saya juga ini mendekati anak tersebut, saya pengen tahu apa yang dia sukai, apa yang dia merasa nyaman, seperti apa. Saya tanya ke si anak tadi, yaitu hobinya apa, dia kesukaannya, makanannya kesukaannya apa. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin dia akan lebih terbuka kepada saya. Kemudian pada suatu saat mungkin saya akan menemukan titik poin di mana anak ini mau rasa keterbukaan begitu kepada saya. Kemudian yang kedua, saya mencoba untuk mengikutkan anak ini dalam proses belajar di kelas dengan mungkin saya suruh dia memimpin berdoa begitu tuh awal-awalnya, biar mungkin dia bisa aktif. Nanti mungkin akan saya tampilkan yang lebih lanjut kalau dia sudah mungkin berani memimpin berdoa, mungkin dia bisa menyanyikan lagu-lagu nasional dengan sama teman-temannya begitu ketika jam awal pelajaran. Atau yang langkah ketiga, saya kebetulan kan kelas yang saya ampukan mau mengikuti apa ini menjadi petugas upacara. Nah, kemungkinan teman-temannya setuju ataupun teman-temannya bisa mendekati si anak tadi, mungkin akan saya libatkan untuk menjadi pelaku upacara, mungkin yang ringan-ringan saja lah, mungkin membawa teks Pancasila ataupun yang mudah-mudah gitu Bu. Oke. Berarti rencana Bapak tadi mulai mengetahui hobi, kemudian memberi kesempatan dalam di kelas untuk memimpin doa, kemudian lagu-lagu nasional, begitu ya Pak. Selain itu juga petugas upacara. Baik Pak, menarik sekali ini Pak yang direncanakan oleh Pak Miftah. Kemudian dukungan yang lain lagi selain dari teman, dari Pak Miftah, kira-kira apa lagi ya Pak ya yang bisa dimaksimalkan untuk anak ini supaya lebih bisa terbuka begitu? Iya, saya juga kebetulan berkolaborasi dengan wali kelasnya, dan juga saya juga berkolaborasi dengan guru BK, bagaimana solusi dan pengalaman yang sudah diambil dari penggalian data di anak tersebut, supaya nanti kita juga bisa mengambil manfaat dari data penelitian yang sudah dilakukan oleh wali kelas, pendekatan oleh BK. Nanti akan bisa menjadi formula yang bagus untuk bisa mengaktifkan siswa tadi supaya dia lebih cepat berkembang, dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain yang banyak jam di kelasnya, seperti pelajaran matematika kan banyak, bahasa Indonesia, PKN kan jamnya lebih banyak di situ, sehingga saya juga bisa bertanya kepada guru-guru tersebut bagaimana proses mendekati si anak tadi, bagaimana dan sebagaimana, nanti akan memunculkan sesuatu solusi yang terbaik untuk si anak supaya lebih aktif begitu. Wah, ini menarik sekali solusinya Pak. Berarti Pak Miftah selain mengajak dengan pendekatan awal, kemudian pendekatan lebih lanjut dengan teman-teman melalui teman-temannya, memberi kesempatan. Saya juga tertarik ini Pak, Pak Miftah akan berkolaborasi guru lain maupun dengan wali kelas. Sepertinya dari apa yang Pak Miftah sampaikan, banyak rencana yang akan Bapak lakukan terhadap anak ini supaya dia lebih berkembang. Kira-kira Pak Miftah akan mulai kapan ini untuk menerapkannya? Ya, ini akan segera Bu, karena kita kan sudah mau hari Senin, jadi
akan mencoba untuk anaknya ini untuk menjadi salah satu petugas upacara. Ini sudah kami rencanakan dengan kelasnya. Kebetulan saya akan melatih untuk upacara. Kebetulan coba nanti saya akan hubungi si anak. Jadi dengan pendekatan yang betul-betul dari hati ke hati, biar nanti anak ini percaya diri dan menjadi berani kembali bisa bersosialisasi dengan rekan-rekannya begitu. Kemudian juga barusan tadi pagi sudah saya lakukan anaknya untuk memberi doa. Kebetulan dia mau, mungkin agak sedikit gimana gitu, tapi ya sudah agak sedikit lumayan bisa berbicara dengan sama teman-temannya, senang huri di ini mau bicara gitu kan. Jadi senang. Ya, berarti sudah ada progres ya Pak ya dari apa yang Pak Miftah lakukan itu. Iya, saya kira tuh anaknya punya kebutuhan khusus awalnya. Ternyata dari teman-teman dia normal kok Bapak, gitu. Dia bisa bicara kalau dengan teman. Tapi ya gitu kalau pas proses apa gitu dia agak sedikit aneh begitu kan. Dia tidak bisa seperti teman-teman yang lain gitu. Ya, kalau kebutuhan khusus kan saya harus berkonsultasi dengan mungkin dinas sosial atau apa yang apa istilahnya mendampingi anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu. Iya. Berarti sebenarnya Pak Miftah juga sudah mengawali dan sudah ada titik terang begitu ya Pak ya. Sepertinya apa yang Bapak lakukan sudah mulai kelihatan hasilnya dan Pak Miftah juga berniat untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan menurut saya itu sesuatu langkah yang baik dan kalau dilakukan secara kontinu sepertinya akan berhasil ya Pak Miftah ya. Ya mudah-mudahan Ibu. Iya, baik Pak Miftah, demikian berarti Pak Miftah sudah bisa menemukan tadi ya bahwa untuk mengaktifkan perilaku anak yang pendiam tadi, Pak Miftah akan melakukan beberapa cara tadi dengan berkolaborasi, dengan melakukan langkah lanjutan gitu. Semoga berhasil ya Pak Miftah ya. Oke, saya tunggu progresnya nanti. Kita ketemu lagi kapan Pak untuk membahas tentang progres dari anak tersebut? Mungkin hari Selasa ya Bu ya, setelah upacara bendera nanti kan hari Selasa kan saya bisa melihat perkembangan anak tadi setelah saya libatkan menjadi salah satu petugas upacara. Ya, baik, saya sudah tidak sabar menunggu ini Pak hasilnya seperti apa. Semoga apa yang dilakukan Pak Miftah nanti membawa kabar yang menggembirakan. Saya tunggu ya Pak Miftah ya. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya. Sampai bertemu lagi besok Selasa ya Pak Miftah. Iya Bu, terima kasih. Boleh saya up ya Bu? Oke, silakan. Terima kasih Pak Miftah. Bu Triyuli, Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Nisa. Iya, Bu Yuli sudah melaksanakan coaching terhadap Pak Miftah tadi ya Bu Yuli ya? Iya, betul. Oke, bagaimana Bu Yuli menilai performa Bu Yuli sendiri terkait kegiatan coaching yang tadi sudah dilakukan? Oke, saya untuk tadi di awal saya ingin mengembangkan pertanyaan bobot ya. Menurut saya sudah ada sedikit kembangan. Suaranya kurang keras ya Bu Yuli? Oke, baik Bu Nisa, sudah terdengar jelas? Iya, sudah Bu. Iya. Oke, menurut saya sudah cukup ada perkembangan Bu daripada ketika saya melakukan coaching kemarin begitu. Kalau menurut Bu Nisa sendiri, menurut pengamatan Bu Nisa bagaimana Bu? Oke, jadi Bu Yuli menilai sudah ada perkembangan ya Bu, karena Bu Yuli tahu sebelumnya seperti apa. Oke, jadi berdasarkan pengamatan saya, tadi Bu Yuli sudah melakukan teknik coaching dengan baik. Bu Yuli sudah menghadirkan mindfulness ya. Bu Yuli mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan Pak Miftah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantiknya juga sudah bagus sehingga Pak Miftah tadi mampu menyampaikan terkait dengan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu Bu Yuli. Menurut Bu Yuli, pendapat saya bagaimana?
Iya, iya betul Bu Nisa. Jadi tadi saya melihat tanpa saya menggiring, Pak Miftah bisa menemukan permasalahan sendiri begitu. Iya, Oke. begitu. Oke, Bu Yuli sudah merasa sudah bisa ya Bu ya untuk memberikan pertanyaan pemantik yang baik, kemudian dengan rasa juga ya Bu Yuli mendengarkan dengan Iya. rasa, dengan mindfulness. Kira-kira ada yang akan dikembangkan lagi nggak Bu terkait dengan kompetensi present sama membuat pertanyaan ini? Iya, saya ingin meningkatkan lagi Bu yang pertanyaan berbobot ini karena ini memang menantang sekali Bu. Mungkin dengan sering berlatih, dengan sering saya coaching dengan teman-teman itu mungkin bisa meningkatkan pengalaman coaching sehingga saya lebih mempunyai khasanah tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin seperti itu Bu Nisa. Oke, berarti intinya jam terbang ya Bu Yuli ya. Iya, Bu Yuli perlu pengembangan ini dengan cara praktek secara terus-menerus ya Bu Yuli. Iya, betul iya. Bu Nisa. Kira-kira yang bisa diajak praktek tadi rekan kerja ya Bu Yuli ya, rekan guru. Betul, rekan betul. Guru. Iya, rekan guru. Gitu. Kira-kira siapa Bu rekan guru yang akan Bu Yuli ajak untuk mempraktekkan coaching ini? Iya, ini kan kebetulan di sekolah saya sedang penilaian kinerja guru itu ya Bu ya. Itu kan juga saya dimintai tolong oleh kepala sekolah untuk mensupervisi teman-teman guru. Mungkin teknik coaching ini bisa saya terapkan Bu Nisa. Oke, berarti dengan beberapa rekan guru ya Bu Tri akan melakukan coaching gitu ya. Kira kapan Bu itu? Minggu ini saya sudah ada jadwal besok pagi. Saya akan mendampingi Pak Johan sebagai guru olahraga Bu Nisa. Oke, berarti Bu Tri Yuli sudah menemukanlah cara untuk pengembangan teknik coaching ini agar pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yuli sampaikan menjadi berbobot, kemudian mampu memantik jawaban-jawaban atau potensi-potensi dari coach ini, gitu ya Bu Yuli ya? Iya Bu Nisa. Oke Bu Yuli, terkait hal ini, tadi Bu Yuli sudah menyampaikan tindak lanjutnya dan sebagainya ya. Yang dirasakan Bu Yuli terkait dengan kegiatan pasca supervisi ini bagaimana Bu Yuli? Iya, saya manfaatnya atau yang dirasakannya gitu. Iya. Oke, saya merasa senang sekali Bu Nisa karena tadi Bu Nisa sudah menyampaikan beberapa hal hasil pengamatan, kemudian saya juga bisa berefleksi tentang proses coaching yang saya lakukan begitu, dan ini sangat membantu saya dan menambah kepercayaan diri saya untuk melakukan coaching dengan teman-teman saya yang lain Bu Nisa. Terima kasih sekali Bu Nisa atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Mungkin itu saja ya Bu. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.